Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Prayogi Martaguna, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, Universitas Negeri Padang. NIM 223141134. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11A TKJ dengan materi aspek teknologi data dan suara, mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan ketua kelas diangkat pimpin teman-temannya untuk mengucapkan salam dan berdoa. Silakan, Jo. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, silakan buka aplikasi yang sudah kalian download dan install di smartphone kalian untuk melakukan absensi mandiri. Emang ini ya, Bro? Oke, yang sudah mau absen ada Dela, Ica, Widiakuan, Selvi, Yoska, Danisa, Selvi, Salsabila, Feni. SMK Bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Manggar. bisa hebat, maju, maju, yes. Ya, kembali Bapak ingatkan kepada kalian pentingnya untuk hadir ke sekolah ya, pentingnya untuk masuk ke sekolah. Karena satu hari saja kita tidak masuk sekolah, maka ilmu yang kita dapatkan akan tertinggal. Jadi kalau alasannya tidak pas atau mencari alasan untuk tidak sekolah, anak semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, semoga mental kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan menyenangkan. Ya, kita ingatkan kembali pelajaran sebelumnya, pelajaran hari kemarin. Masih ingat? Pelajaran proses Komunikasi data dalam diri. ya, proses komunikasi data dalam jaringan. Kita
kita kemarin sudah membuat sebuah topologi. Topologi apa kemarin? Star. Ya, kita membuat topologi star, menghubungkan sebuah jaringan di dalam sebuah laboratorium dan warnet. Oke. Maka hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu aspek komunikasi data dan suara. Oke? Ya. Apa saja aspek komunikasi data dan suara? Ada yang tahu? Video call. Ya, video call itu adalah komunikasi data dan suara. Ya, kenapa bisa dikatakan komunikasi data dan suara? Karena komunikasi tersebut menghasilkan suara dan membutuhkan sebuah data. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi contoh yang lain komunikasi suara atau komunikasi data? Radio. Ya, radio adalah komunikasi suara karena menghasilkan sebuah suara. Lanjut, ada lagi contoh yang lain? Ada contoh yang lain selain radio tadi, terus ada video call, ada apa lagi? Smartphone. Ya, smartphone adalah komunikasi data saat ini. Karena kalau kita tidak boleh pakai data, maka smartphone kita tidak bisa melakukan browsing atau berselancar di dunia maya, tidak bisa melakukan chatting, ya, tidak bisa menonton YouTube dan lain-lain. Oke, jadi tujuan pelajaran kita hari ini agar kalian bisa membedakan komunikasi data maupun komunikasi suara. Buka aplikasinya. Silakan dibuka aplikasinya untuk melakukan literasi digital. Buka aplikasinya, masuk ke materi, lalu pilih materi kita hari ini, yaitu aspek komunikasi data dan suara. Silakan membaca di aplikasi tersebut. Oh, dia ni.
Sudah selesai literasinya? Nah, kalau sudah, Bapak akan bertanya kepada kalian. Oke, sudah siap? Ya. Yang pertama, apa itu komunikasi data? Coba, siapa yang bersedia ingin jawab apa itu komunikasi data? Istiqomah? Apa itu komunikasi data? Istiqomah? Hubungan atau interaksi pengirim dan penerima antara device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Oke, itu komunikasi data. Apa tadi komunikasi data? Proses antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan luas. Ya, itu komunikasi data. Terus apa saja komponen-komponen dari komunikasi data? Ayo, kalian tahu? Ya, apa? Bahasa status, sumber, pengirim, transmisi, penerima, dan tujuan. Ya, jadi komunikasi data ada 5 komponen yang harus ada. Pertama, tadi ada apa? Bahasa status, sumber. Terus yang kedua ada pengirim. Terus yang ketiga ada transmisi. Keempat penerima, dan kelima tujuan. Ya, terakhir komunikasi suara. Apa itu komunikasi suara? Apa itu komunikasi suara? Komunikasi suara. Coba Mbak Okta. Apa itu komunikasi suara, Mbak? Komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengiriman data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Ya, itu tadi komunikasi suara. Komunikasi yang digunakan menggunakan alat bantu, yaitu berupa radio, frekuensi radio. Itu jalurnya, jadi dari pengirim lalu diberi ke penerima, lalu akan berubah menjadi suara kembali. Oke, itu komunikasi suara. Ya, masih semangat? Nah, sepertinya matanya sudah mulai mengantuk. Jonathan matanya sudah mulai sipit. Oh, sudah. Istiqomah udah mulai termenung. Dari bagus ngantuk? Ngantuk. Nah, oke. Biar kita semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, biar lebih semangat, biar gak ngantuk. Istiqomah biar gak ngantuk. Usap dulu matanya ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan dulu kita semangat. Oke, sekarang kita akan membentuk sebuah kelompok. Nah, kita akan membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 kelompok. Ya, kita bikin jadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4, ada yang 5, ada yang 4. Ya, coba. Kelompoknya akan Bapak bagi. Bapak satu persatu ya. Ya, ada Saripatus, Selby, Tri, Widi, dan Zasra. Terus Anita, Yolanda, Heisa, dan Novianti, dan Cynthia. Lanjut ada Siti Aisyah, Rosa, Diniarti, Penny, dan Karina. Terus ada Salsabila, Danisa, Istiqomah, Selni. Oke, jauh-jauh.
Ya, silakan. Ya, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak sebutkan tadi. Lagi. Ya, pokoknya 5. Oke, sudah dengan kelompok masing-masing. Ya, ini Bapak akan berikan lembar yang akan kalian isi. Oke, ini Bapak berikan kepada kalian ya, kepada kelompok. Belakang. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan merumuskan komunikasi data dan suara. Komunikasi data dan suara yang lampau dan yang sekarang dan saat ini. Ya. Silakan dikategorikan komunikasi data yang lampau dan komunikasi data yang saat ini. Ya, komunikasi data dan suara. Jadi ada komunikasi data, ada komunikasi suara. Oke? Ya, Bapak beri waktu 40 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Ya. Jika ini Pak Ardi merekam, jika ada yang berhasil dan yang menjadi HP, ada yang menjadi nulis. Ya, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Rumuskan masalah, sudah komunikasi, critical thinking, teknologi. Gunakan bacanya menggunakan aplikasi ya, biar ada literasi teknologi. Ya, nanti kalian akan presentasi ya, presentasi hasil diskusi kalian tentang rumusan masalah dari asal.
Ada kendala? Enggak ya? Aman. Nih kalau sel nih, Ayo aman. Aman. Ya, Isti, aman ya? Jangan ngantuk ya? Ya. Mana? Dari Batus. Nah, ini enggak salah, cuma kurang tepat aja ini. Coba lebih di explore lagi. Yang komunikasi data ya, komunikasi data ini. Ya. Bagus lah. Bersih. Ya, tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala? Tidak. Sudah selesai diskusinya? Guys, sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Jadi kita persilakan dari kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, yaitu kelompok pertama. Silakan, Yoska. Suara yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya sebentar untuk saya mempresentasikan presentasi dari kelompok saya. Apa komunikasi data dan suara? Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Dua, apa itu komunikasi suara? Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Yang kedua, berikan 3 contoh komunikasi data dan komunikasi suara saat ini. Di komunikasi data yaitu ada komputer, laptop, dan smartphone atau telegram. Komunikasi suara yaitu ada siaran radio, intercom, walkie-talkie. Yang ketiga, tuliskan isyarat yang digunakan, yaitu ada isyarat analog disebut isyarat continue. Yang kedua yaitu ada isyarat digital disebut isyarat discrete. Sekian, ada yang bertanya? Mohon izin bertanya kepada kelompok 1, tapi dari kelompok 5 ingin bertanya, apa perbedaan antara komunikasi data dan suara yang dulu dan sekarang? Terima kasih. Nah, silakan didiskusikan. Itu pertanyaan dari Abang Jo. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Alat komunikasi masa dulu membutuhkan waktu lama dalam mengantar pesan, sementara alat komunikasi di masa sekarang dapat menyampaikan pesan secara seketika. Alat komunikasi masa dulu bersifat manual dengan tulisan atau syarat. Alat komunikasi masa sekarang bersifat digital dan menggunakan alat elektronik. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 selesai. Sekarang giliran kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
komunikasi data dan komunikasi suara. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerima antara device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun jangkauan yang lebih luas. Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima repeater untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Tuliskan contoh komunikasi data dan komunikasi suara. Komunikasi data, telegraf, fax mail, pager. Komunikasi suara, komunikasi siaran radio, komunikasi radio dua arah, komunikasi telepon. Apa contoh komunikasi data dan komunikasi suara saat ini? Tuliskan isyarat yang digunakan. Komunikasi data adalah internet, komunikasi suara adalah handphone. Isyaratnya adalah analog, A amplitude, B frekuensi. Digital, isyarat ini tersusun atas dua keadaan yang biasanya disebut bit. Sekian, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Ya, Bapak sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 saya ingin bertanya, komunikasi data dan suara apa yang sering kita gunakan sehari-hari? Terima kasih. Ya, kelompok 4 sedang berdiskusi mencari jawaban yang diberikan oleh kelompok 2. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban kami adalah smartphone. Saat kita menggunakan WA, IG, TikTok, itu menggunakan proses komunikasi data dan suara. Sudah benar? Sudah benar. Oke, itu jawaban dari kelompok keempat. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari komunikasi data saat ini. Ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok 2, yaitu penggunaan smartphone. Oke, beri applause dulu untuk kelompok 4. Sekarang kita lanjut ke kuis. Oke, kita akan lanjut ke kuis. Silakan buka smartphone-nya untuk melakukan kuis. Oke, silakan login ke kuisnya. Ya, silakan masukkan nomornya 812587. Ya, yang aspek ya, masuk ke 81 ya. 812587.
doang. Enggak ya? Oke, sudah? Belum, belum. Tunggu dulu, Pak. Nah, Sudah siap? kau tinggal tebak nama aku nak mana? LJ. Oke, kita mulai. Telegraf tuh apa kan? Ini radio aku ada ngeliat. Karina, ada Mary, ada William, Ya, salah. Ya, Yusuf Katos, gambar ini ada apa? Ini apa? Ini ada apa? Ini apa? Lanjutin. ya ini yang siapa ya ini? Saya. Wow, istimewa. Karina memimpin. Aku berhenti deh. Yang punya aku turun. Nggak tahu. Weh, jadi lah PW. Ini apa? Ada Karina, yang kedua ada Selvi, dan ketiga ada Widya. Ada siapa itu yang keempat? Oke, ada Rarau. Siapa itu Rarau? Oh, Zazra. Ini jangan lihat hadiahnya, tapi lihat hadiah untuk hasil kerja kalian. Ya, 3 ya. Ini Zazra. Terus yang kelima biar Bapak kasih ini hadiah hiburan. Okta baik. Okta baik. Bapak berikan next star. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelima pemenang kita. Ya, silakan kembali. Selesai sudah kuis kita hari ini. Jadi sekarang kita sudah selesai mendiskusikan atau merumuskan tentang pelajaran aspek komunikasi data dan suara. Sekarang silakan mengisi refleksi yang ada di aplikasi Pelajar. Silakan isikan refleksinya. Pak direkam, Pak. Apa di survei?
buka aja. Malas Pak. Refleksi saatnya mengisi yang terakhir yaitu survei agar pelajaran kita besok akan lebih baik lagi dari hari ini. Ya, silakan isi surveinya. Silakan diisi survei. Ibunda aku seperti ini. Aku seperti ini. Oke, sudah selesai mengisi survei dan refleksi. Silakan kembalikan kursi ke awal. Oke, silakan ketua kelas Jo untuk memimpin teman-temannya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang, hati-hati di jalan anak-anak.